Apakah Anda adalah pasangan suami istri yang masih bingung mengapa istri sulit mencapai orgasme? Padahal, secara ilmiah, wanita mampu mengalami orgasme berulang kali dalam satu sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Aisyah di podcast Kesehatan Official. Hari ini saya ingin mengajak Anda membahas sebuah topik yang sering menjadi sumber kegelisahan dalam rumah tangga, tapi jarang sekali dibicarakan dengan jujur. Banyak pria merasa sudah berusaha sebaik mungkin dalam hubungan, namun di dalam hati mereka bertanya-tanya, apakah istri saya benar-benar puas? Apakah ia pernah merasakan kenikmatan yang sama dengan yang saya rasakan? Fakta mengejutkan dari penelitian kesehatan global menunjukkan bahwa sebagian besar wanita di dunia belum pernah merasakan orgasme lebih dari satu kali dalam satu sesi hubungan. Bahkan dalam banyak kasus, ada wanita yang sama sekali belum pernah merasakannya. Apakah ini berarti mereka tidak mampu? Tentu tidak. Apakah tubuh mereka bermasalah? Juga bukan. Masalah sesungguhnya justru sederhana. Banyak suami yang belum benar-benar memahami bagaimana tubuh wanita bekerja, bagaimana perasaan wanita terhubung dengan kenikmatan, dan bagaimana membimbing istri menuju puncak dengan penuh kasih. Dan disinilah pentingnya episode ini. Saya tidak hanya akan membahas masalahnya, tetapi juga menawarkan solusi terbaik yang bisa dipraktikkan setiap suami dengan cara santun, penuh cinta, dan ilmiah. Jadi, dengarkan sampai akhir, karena apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi kunci perubahan besar dalam kehidupan rumah tangga Anda. Bagian 1. Kesalahpahaman tentang orgasme wanita. Sahabat sehat, banyak pria menyamakan orgasme wanita dengan orgasme pria. Pria berpikir orgasme itu mudah, cepat, otomatis, dan datang begitu saja saat penetrasi terjadi. Padahal secara ilmiah, tubuh wanita bekerja jauh lebih kompleks. Untuk bisa mencapai puncak kenikmatan, seorang wanita membutuhkan rasa aman, kenyamanan emosional, stimulasi yang tepat, dan waktu yang tidak sebentar. Jika salah satu saja dari faktor ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar orgasme tidak akan tercapai. Karena itu, seorang suami harus mau belajar dan memahami bagaimana tubuh serta perasaan istri bekerja saat momen intim. Ada perbedaan mendasar yang perlu dipahami. Pria biasanya hanya mampu orgasme satu kali dalam satu sesi. Setelah itu butuh waktu istirahat. Wanita justru bisa mengalami orgasme berulang kali, bahkan beberapa kali berturut-turut selama ia merasa nyaman dan stimulasi tetap konsisten. Ini bukan mitos, ini adalah fakta ilmiah. Dan kabar baiknya, semua bisa terjadi jika suami sabar, penuh kasih, dan benar-benar memahami tubuh istrinya. Bagian 2. Mengenal tubuh istri lebih dekat. Sahabat sehat, langkah pertama yang sangat penting adalah mengenal anatomi tubuh istri. Sayangnya, masih banyak pria yang belum tahu atau bahkan malu untuk belajar. Mari kita perjelas. Klitoris adalah pusat utama kenikmatan wanita. Organ kecil ini memiliki lebih dari 8.000 ujung saraf, jumlahnya 2 kali lipat dari yang ada pada penis pria. Jika suami tahu cara merangsang dengan lembut, penuh perhatian, kemungkinan istri mencapai orgasme berulang kali akan jauh lebih besar. Ada pula area lain seperti titik G, tengkuk, telinga, punggung bawah, bahkan belakang lutut. Semua ini bisa menjadi sumber sensasi jika disentuh dengan cara yang benar. Tetapi jangan salah, kenikmatan wanita tidak hanya soal fisik. Perasaan istri sangat menentukan. Bila ia merasa dicintai, dihargai, dan diperlakukan sebagai pribadi yang utuh, maka tubuhnya akan lebih terbuka dan responsif. Bagian 3. Koneksi emosional kunci utama. Sahabat sehat, salah satu kunci terpenting dari kenikmatan wanita adalah koneksi emosional. Komunikasi lembut, tatapan penuh kasih, dan pelukan hangat sebelum berhubungan menciptakan rasa aman. Bagi wanita, orgasme bukanlah target cepat, melainkan perjalanan yang dinikmati bersama tanpa tekanan. Ketika seorang suami bisa menikmati proses membahagiakan istrinya dengan tulus, maka istri akan merasa bebas dan rileks. Dan pada saat itulah, tubuhnya membuka pintu menuju kenikmatan yang lebih dalam. Bagian 4. Foreplay, inti dari keintiman. Banyak pria masih menganggap foreplay hanya sebagai pemanasan. Padahal, bagi wanita, foreplay adalah bagian inti dari hubungan intim itu sendiri. Foreplay sejati bahkan dimulai jauh sebelum tubuh disentuh. Tatapan penuh kasih, pujian yang tulus, percakapan manis, semua itu adalah awal dari kenikmatan.
Selain itu, jangan lupakan area sensitif yang sering diabaikan. Telinga, tengkuk, punggung tangan, dan punggung bawah. Semua ini bisa menjadi sumber sensasi jika disentuh dengan cara yang benar. Lingkungan juga berperan penting. Cahaya redup, wangi lembut, musik pelan. Semua bisa membuat suasana lebih nyaman dan mendukung gairah. Bagian 5, kesalahan umum suami. Satu kesalahan yang paling sering dilakukan pria adalah tergesa-gesa. Terlalu fokus pada hasil akhir dan ingin cepat sampai ke penetrasi. Padahal, tubuh wanita tidak bisa diperlakukan seperti saklar lampu. Ia lebih seperti api kecil yang butuh tiupan perlahan agar membesar. Jangan langsung buru-buru. Nikmati prosesnya. Amati bagaimana tubuh istri merespon sentuhan awal. Dengarkan nafasnya, rasakan gerakannya, bangun irama yang pelan tapi konsisten. Bahkan berhenti sejenak untuk berpelukan atau menatap mata bisa memperkuat koneksi emosional dan menambah ketegangan positif yang membuat orgasme lebih kuat. Bagian 6, nafas, suara, dan kata-kata. Banyak orang meremehkan nafas dan suara, padahal keduanya adalah bahasa tubuh yang paling jujur. Ketika istri mulai menghela nafas lebih dalam atau mengeluarkan suara lembut, itu adalah tanda tubuhnya sedang merespons. Di momen ini, suami bisa menyelaraskan nafas, membisikkan kata-kata cinta, atau memberikan afirmasi positif. Ini bukan hanya romantisme. Secara ilmiah, hal ini memperkuat ikatan emosional dan membuat tubuh lebih mudah mencapai klimaks. Bagian 7, orgasme berulang. Berbeda dengan pria, wanita tidak memerlukan waktu istirahat setelah orgasme. Tubuh mereka bisa langsung bersiap untuk orgasme berikutnya. Jadi setelah klimaks pertama, jangan buru-buru berhenti. Lanjutkan dengan sentuhan lembut, ciuman ringan, atau pelukan penuh cinta. Justru masa transisi inilah yang bisa membawa istri menuju klimaks kedua, ketiga, bahkan lebih. Kuncinya, jaga kehangatan emosional. Pastikan istri merasa dimuliakan, dihargai, dan dicintai. Jangan lupa juga bagian penting yang sering terlewatkan, yakni berjeda untuk menatap mata, berpelukan, dan mengucapkan penegasan kasih sayang adalah bagian dari pengalaman yang sempurna. Bagian 8, menjaga vitalitas suami. Sahabat sehat, tentu suami juga ingin memberikan yang terbaik. Salah satu kunci agar bisa membahagiakan istri adalah dengan menjaga ketahanan dan vitalitas. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Menjaga pola makan sehat, olahraga teratur, tidur cukup, serta mengkonsumsi bahan alami yang mendukung stamina. Contohnya, ginseng korea, kaya ginsenosida, membantu meningkatkan energi dan aliran darah. Guarana, memberikan energi tahan lama dan meningkatkan fokus. Keduanya bisa menjadi pendukung alami untuk menjaga vitalitas suami. Bagian 9, dimensi spiritual dalam keintiman. Dalam ajaran Islam, hubungan suami istri bukan sekedar urusan biologis, tetapi juga ibadah. Mengawali dengan bismillah, doa, dan zikir lembut membuat hati lebih damai. Dan ketika hati damai, tubuh pun lebih mudah menerima kenikmatan. Setelah berhubungan, pelukan hangat, ucapan syukur, bahkan mandi junub bersama menjadi simbol penyucian lahir batin. Semua ini memperkuat ikatan cinta, tidak hanya di dunia, tetapi juga insya Allah sampai ke surga. Bagian 10, penutup dan refleksi. Sahabat sehat, mari kita renungkan kembali. Orgasme wanita bukan hanya sekedar urusan fisik. Ia adalah puncak dari perjalanan emosional, spiritual, dan biologis yang menyatu. Seorang suami yang sabar, penuh kasih dan mau belajar, bukan hanya akan membuat istrinya bahagia, tetapi juga akan menciptakan rumah tangga yang harmonis. Ingat, setiap sentuhan penuh cinta, setiap kata lembut, setiap usaha untuk membahagiakan pasangan, semua bernilai ibadah dan pahala. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir bersama saya Dr. Aisyah di podcast Kesehatan Official.
Jika Anda merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan ke pasangan atau teman yang sudah menikah. Karena semakin banyak pasangan yang belajar, semakin banyak rumah tangga yang dipenuhi cinta, keberkahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap harmonis, dan semoga rumah tangga Anda selalu dipenuhi cinta, kehangatan, dan keberkahan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.